menjelaskan tentang kronologi kejadian peristiwa ini sendiri, seperti apa fakta yang terjadi, Bang? Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman rekan-rekan media. Saya ini dengan saudara saya Rocky adalah kuasa hukum daripada korban, yaitu Bangun Paulus Tudumta. Ya. Kronologisnya adalah ketika mereka bersamaan di mobil, ini mereka ini berteman sebenarnya antara pelapor dengan terlapor. Nah, menurut pengakuan daripada terlapor, itu ATM ditemukan di mobilnya korban, klien kami, pelapor. Nah, pada saat itu dia tidak menyampaikan, pada tanggal 17 April ya, 17 April kejadian tersebut. Nah, klien kami, korban ini melihat ada notif ya, ketika uangnya diambil kan ada notif BCA nih, banknya Bank BCA ya kan. Kemudian berkurang uangnya. Setelah itu dia pergilah ke Bank BCA menanyakan, kenapa kok uang saya berkurang? Begitu. Nah, orang bank ini mengatakan bahwa ada pengambilan uang di suatu tempat, yaitu di minimarket, ya kan? Kemudian di print out ini. Jadi teman-teman, saya menyampaikan itu harus dengan ada bukti, ya kan? Kadang kalau tidak ada bukti kita kan cuma omong-omong aja cerita. Nah, ini dimintakan print out ya dari Bank BCA, ini dia. Nih print out, jadi senilai 19.500.000, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian klien kita ini bertanya, siapa yang mengambil? Dan setelah dicek rupanya ATM juga sudah hilang, ya. Kemudian dia tanyakan lagi kepada Bank BCA tersebut bahwa ada pengambilan di salah satu minimarket, yaitu bahwa pada tanggal 17 bulan Februari 2026, yaitu jam 5.23 ya, itu ada transfer ke rekening Bank Mandiri ya, melalui ATM yang ada di Jalan Biak. Kemudian yang kedua, di tanggal yang sama, yaitu jam 5.27. Ini subuh-subuh betul ini, jam 5 udah ada niat dia mengambil uang orang kan. Jam 5 kan orang pada tidur semua masih ya. Kemudian itu tarik tunai 1.250.000. Yang pertama tadi transfer ke rekening lain itu 5 juta. Kemudian berikutnya yaitu jam 5.28, ini masih jam 5 terus dia. Kenceng dia narik. Penarikan tunai lagi 1.250. 1.250. Kemudian yang keempat juga begitu di jam 5.29 terus ya kan. 1.250, sehingga pengambilan itu sebanyak 13 kali. Ya, penarikan 1.250. Nah, ini ada CMB Niaga, dia pakai bank CMB Niaga. Kemudian dia juga melakukan penarikan melalui ATM Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga melakukan penarikan di ATM, mesin ATM Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, setelah itu ditanyakan lagi oleh klien kami, korban. Di mana dilakukan penarikan? Ada salah satu di Indomaret ya, di salah satu minimarket yang bernama Indomaret ini ya, dalam tanda kutip saya juga belum tahu, tapi kalau lihat daripada model-model catnya ini seperti ini, Indomaret kayak ini ya. Tapi nanti itu penyidikan lah. Nah, inilah foto daripada terlapor ya, ini fotonya. Dan dia juga ada pengambilan di sini ya, ini yang dilingkari warna merah. Kelihatan ya. Jadi fakta-fakta itu ya sesuai dengan KUHP yang sekarang. Salah satu bukti adalah video, ada CCTV. Ya. Ini dia terlihat foto pelaku. Bisa kelihatan di ya. Kemudian ini baju merah foto pelaku terlapor. Nah, ini surat kuasa kita. Ini banknya Bank BCA, rekening klien kita. Jadi itu tadi diambil keterangan tersebut dari Bank BCA oleh klien kita, dia pergi ke sana. Setelah dia tahu bahwa di Indomaret itu, makanya dia datang ke sana dan meminta video tersebut. Jadi di minimarket tersebut dia punya ini ya, aplikasi dari handphone. Oh, ini yang mengambil ternyata ini, langsung difotoin dan videonya juga dikirim kepada Paulus klien kita. Nah, kemudian dilaporkan tanggal 19 ya, dilaporkan pada tanggal 19 April ya, ini tanggal 19 April surat tanda penerimaan laporan
nomor LPB 536 garis miring 2 Romawi garis miring 2026 SPKT garis miring Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Ya. Di sini si pelapornya adalah klien kami, Bangun Paulus Durunta. Kemudian telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian biasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terjadi di Jalan Pancenongan Raya, Pancenongan Raya, restoran Wingklok RT RW, kemudian titik koordinat Kebon Kelapa Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 17 Februari yang dilakukan oleh terlapor yaitu yang bernama inisial VL ya, VL terhadap pelapor sehingga menderita kerugian 1 buah ATM Bank BCA nomor rekening sekian-sekian berisi uang tunai 19.250.000. Nah, yang pertama sekali, alat bukti yang diberikan oleh klien kami sebagai pelapor, rekening bank sudah diberikan kepada penyidik. Kemudian video tersebut juga sudah diberikan kepada penyidik. Kemudian juga saksi baru si korban yang diperiksa, kemudian 1 orang saksi. Terlapor belum diperiksa. Lalu SP2HP yang diberikan kepada klien kami pada tanggal 15 April 2026 ya, yang mana di sini baru 2 orang saksi yang diperiksa. Bank BCA belum diperiksa, kemudian pemilik minimarket belum diperiksa, terlapor juga dugaan kami belum diperiksa. Akan tetapi pada tanggal 20 April, tadi tanggal 15, tanggal 20 April sudah dihentikan perkara tersebut. SP2 lidik. Jadi belum, penyidik diduga belum melakukan olah TKP, belum memeriksa saksi-saksi, ahli, dan lain-lain itu belum dilakukan pemeriksaan. Dugaan kami seperti itu, dihentikan. Nah, ironisnya begini, klien kami ini kan berteman dengan terlapor. Kemudian salah satu pamannya menelepon dia untuk berdamai karena sudah dilapor, ya kan? Kemudian dia tanpa sepengetahuan dia, karena rekeningnya ada pada temannya, ditransferlah uang 50 juta kepada si pelapor ini tadi. Nah, kemudian itu dijadikan bahwa si pelapor ini tadi, klien kami, seolah-olah melakukan tindakan pemerasan. Dan mereka melaporkan. Dihentikan tanggal 20 April, akan tetapi di tanggal 20, tanggal berapa ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu diperiksa sebagai saksi, klien kami si pelapor tadi awalnya, diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan hari itu. Sekarang lagi ditahan di Lapas Cipinang. Di mana? Cipinang. Salemba, di Salemba. Ya. Jadi ini sangat miris sekali. Jadi kami sudah menyuratin Kabar Reskrim melaporkan, kemudian UP Ruasidik kami meminta untuk nanti dilakukan gelar perkara khusus, dipanggil para penyidiknya agar kami minta dibuka kembali ini laporan. Ya. Karena belum sempurna menurut kami, ya. Di sini dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat 1 penyelidik wajib ya mencari, mengumpulkan dan mengamankan keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang. Kemudian pada Peraturan Kapolri Nomor 6 ya, Nomor 6 Tahun 2019 ya, bahwa demi menjamin objektivitas masih banyak terdapat fakta dokumen dan saksi yang relevan yang belum dilakukan pemeriksaan sehingga penghentian penyelidikan berpotensi mengabaikan prinsip pencarian kebenaran material. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Berarti misalnya ada apa ini? Kepolisian menghentikan proses saat masih belum ada. Ya menurut kami ada indikasi. Ada dugaan kami intervensi sehingga di tingkat penyelidikan saja sudah dihentikan, bahkan klien kami itu malah diproses menjadi tersangka. Ini sangat kekuatan yang sangat besar di sana. Jadi kami minta memang kita nanti kepada Bareskrim untuk melakukan pemanggilan dan gelar perkara khusus. Ya, saya pikir
kalau mereka kan sebenarnya di Polres Jakarta Pusat ini kan sudah pada profesional semua ya. Ya kecuali di daerah-daerah barangkali kan. Tapi kalau sudah di Jakarta ini perkara seperti ini dihentikan, ya menurut kami ada indikasi atur mengatur sehingga ini dihentikan, malah korban menjadi tersangka. Ya kan? Kami juga sudah menyurati DPR Komisi 3, nanti mungkin kalau dipanggil mau dilakukan RDP, ya kan? Tapi yang paling penting bagi kami, periksalah penyidik-penyidik ini. Sebenarnya ya, pasal ini juga harus ditambahkan oleh mereka karena ada illegal access. Kenapa? Kok bisa si terlapor itu nomor PIN yang punya ATM ini tahu dia? Jadi menurut pengakuan dia pada saat itu, pengakuan si terlapor, katanya pada saat ngetik-ngetik bayar-bayar ini karena berteman, dia videoin gini. Jadi tahu dia nomor PIN. Ya kan? Berarti niatnya sudah ada. Niat untuk melakukan pencurian ini sudah ada. Ya kan nggak mudah ya. Saya pernah juga ATM saya jatuh tapi nggak pernah berkurang. Tapi ini kok bisa berkurang? Iya kan? Untung saja, ya masih untung juga dikatakan kan, masih 19.250.000. Mungkin kalau ATM ini kan memang tidak banyak ya. Kalau sempat nanti dia itu menulis sendiri kemudian memalsukan tanda tangan, ada uangnya 1 miliar 2 miliar, situ habis dikuras. Barangkali bisa. Awalnya itu temennya itu minjem itu niatnya untuk apa dan kok bisa sampai percaya itu dan tiba-tiba pas dibalikin juga 50 juta ngomong apa responnya? Pinjam apa? ATM-nya? Iya. Enggak, ATM nggak dipinjam. ATM-nya kan diambil di mobil. Diambil di mobil korban klien saya. Ya kan, mereka jalan-jalan sama ATM-nya jatuh barangkali begitu, diambilnya. Kemudian ditariknya lah jam 5 pagi. Kan begitu. Jadi nggak ada istilahnya dipinjamkan, tidak. Nah kemudian itu saya katakan tadi, ditelepon sama pamannya si terlapor. Kita berdamai saja setelah buat laporan. Nah, tiba-tiba ditransfer uang 50 juta. Tapi 50 juta itu malah menjadikan bukti pemerasan. Coba teman-teman media, seperti apa itu? Dari mana itu bisa menjadi bukti pemerasan? Ya? Yang 50 juta itu apa, bukti chat atau apa? Ya kan? Enggak, dia kan melaporkan. Iya. Artinya dia transfer kalau nomor rekening dari pelapor tadi kan ya namanya berteman kan tahu nomor rekening teman-teman kan saya tahu nih, ya kan? Jadi tiba-tiba hilang ATM kita karena ada 19.500.000, kemudian saya transfer 50 juta. Nah anehnya penyidik, ya kan, Polres Jakarta Pusat menaikkan perkara yang pemerasannya, yang ini dihentikannya. Aneh. Nah ini ada indikasi, itu saya bilang itu makanya nanti, oke lah, nanti kita buka, mohon kepada Kabareskrim melalui Biro Kasidik untuk melakukan gelar khusus. Ini sangat menarik, nanti kalau kita digelar apa hasilnya? Kita minta semuanya ya. Di sini permintaan kami di poin berapa ini? Di poin 4, berdasarkan poin tersebut kami memohon kepada Kabareskrim Mabes Polri, UPK Biro Wasidik, Bareskrim Mabes Polri agar menerima dan memeriksa keberatan ini. 2, memerintahkan dilaksanakan gelar perkara khusus dengan melibatkan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memerintahkan penyelidik untuk melanjutkan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi, ahli maupun alat bukti yang belum diperiksa. Yang keempat, memberikan salinan hasil gelar perkara dan memberitahukan tertulis mengenai tindak lanjut atas keberatan kami ini. Dan kami sudah lampirkan semua, ya termasuk ini penarikan, kemudian juga foto-foto ini jelas, ini tidak bisa terbantahkan. Jelas dia mengambil uang tersebut di ATM salah satu minimarket yang tadi yang saya sampaikan. Barangkali itu. Jadi kita minta kepada Bapak Kabareskrim, Kapolri nanti untuk menindaklanjuti dan memeriksa semua penyelidik yang bertugas pada laporan ini. Barangkali itu. Ada pertanyaan lagi? Ini jadi presiden buruk bagi Polri yang ketika yang baru ulang tahun juga. Wah, sangat memalukan sebenarnya ini. Terus terang, ini kan baru ulang tahun juga ya. Polri yang kita banggakan, yang anggota DPR juga mengatakan bahwa Bapak Kapolri Listio Sigit ini kepercayaan publik 85%. Ya tolonglah Pak Kapolri, nanti buktikan bahwa ini memang Polri ini memang betul-betul bersih, ya kan, kepercayaan publik. Jangan cuma ngomong-ngomong doang, ya kan. Nah artinya Bapak Kapolri ini memang saya melihat itu oke lah kalau memang betul-betul ya bagi kami tidak bisa menilai yang lain-lain, tapi bagaimana dengan klien kami ini supaya dibuka kembali laporan ini dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku barangkali. Bang, terakhir
sampai sekarang klien Abang sudah ditahan berapa lama dan yang duitnya 50 juta itu masih sebenarnya masih ada. Nah. Nanti akan jadi RJ kan biasanya begitu. Iya, Gimana? oke. Ini bagus sekali mengingatkan ini. Jadi pada saat diperiksa klien kami ini di Polres, kan waktu itu panggilan saksi, iya kan? Nah, mau dikembalikan uang 50 juta itu, iya kan? Mau dikembalikan. Kalau itu menjadi permasalahan, kembalikan aja 50 juta. Tapi pelapor kan nggak bisa dihubungi. Penyidik mengatakan kasihkan kepada pelapor. Kami nggak bisa menerimanya, kata penyidik. Kalaupun kami menerima, kami buat berita acara penyitaan. Tentu klien kita nggak mau, ya kan? Kalau disita kan menjadi barang bukti. Kami kan mau mengembalikan dan tidak pernah saya meminta uang ini ditransfer ke saya. Nah, makanya itu ada indikasi apa di situ? Di situ kok penyidik harusnya terima mengembalikan kan? Penyidik kalau ini ada laporan, ya. Ini juga melapor, seharusnya kan dengan KUHP yang baru ini kan dilakukan restoratif justice supaya bagi berdamai. Ya kan, mereka ini berteman. Kok 50 juta saja yang itu nanti menjadi entah uang apa kita juga nggak tahu, apakah itu uang hasil kejahatan juga kita tidak tahu. Tiba-tiba itu menjadi bukti pemerasan dari terlapor tadi. Nah, kaget kan? Dia melaporkan malah dia jadi tersangka, uang dikembalikan, penyidik pun tidak mau menerimanya. Jadi barangkali itulah makanya kita semua bisa menilai ada indikasi apa, ya nanti kami minta kepada Kabareskrim karena kami sudah menyurati ke sana. Tadi kami cek juga sudah di ruangan bagian analisis bagian biro wasidik Bapak Kombes Pol apa. Jadi tunggu saja kami nanti melakukan undangan karena kalau gelar perkara ini kan mengundang Irwil ya, Irwasum, Paminal, Propam dan kemudian nanti penyidik dari Polres Jakarta Pusat juga dipanggil barangkali itu. Sampai sekarang klien sudah berapa hari dan keadaannya gimana? Ya, kalau klien itu kan ditangkap sejak tanggal 20 ya. Tanggal 15 kalau salah. Iya ya. Ya sudah 2 minggu. 2 minggu ditahan di Polres Salemba, di lapas Salemba, di rutan Salemba. Kondisinya sehat atau ada stres gara-gara? Iya, tentu dia kaget aja, ya, sedikit stres lah orang dia jadi korban pencurian ATM, malah dia jadi tersangka, shock aja sih gitu. Semua keluarga juga shock gitu kan. Jadi seperti apa hukum di negara kita ini, dia bilang gitu kan. Ya sudah kita prosedur saja, ya mungkin banyak juga oknum-oknum kepolisian, ya kan, penyidik salah tangkap, ya kan, salah ini kan kita tahu selama ini. Jadi saya pikir kita prosedur aja, kita suratin sudahan Kabareskrim untuk dilakukan gelar perkara khusus nanti. Barangkali itu. Oke.